Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Namun, dakwah ini mendapatkan perlawanan keras dari kaum Quraisy yang merasa terancam. Selama 3 tahun pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara diam-diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Syafa dan menyeru, "Wahai kaum Quraisy, seandainya aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami belum pernah mendapati engkau berdusta." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Namun, Abu Lahab menolak dan berkata, "Celakalah engkau, wahai Muhammad." Allah pun menurunkan ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Qiyas Al-Masad 1. Sejak saat itu, dakwah secara terang-terangan dimulai, dan penolakan pun semakin besar. Kaum Quraisy mulai mengolok-olok Rasulullah dan menghalangi dakwahnya. Saat beliau syalat di Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'ayth melemparkan kotoran unta ke punggungnya. Uqbah bin Abi Mu'ayth juga pernah menjerat leher beliau dengan kain saat syalat, hingga hampir pingsan. Dihina sebagai penyihir dan orang gila, mereka menuduh beliau membawa ajaran sesat dan mengganggu keharmonisan suku mereka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan tidak membalas mereka dengan kejahatan. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga mengalami siksaan. Bilal bin Rabah disiksa dengan dijemur di bawah terik matahari dan ditindih batu besar, namun tetap berkata Ehad Allah Maha Esa. Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, menjadikan Sumayyah syahid pertama dalam Islam. Habab bin Al-Arad dipaksa berbaring di atas bara api hingga punggungnya terbakar. Karena siksaan semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan beberapa sahabat hijrah ke Habasyah, di mana mereka diterima oleh Raja Najasyi. Mereka meminta Abu Thalib menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran Quraisy untuk menjadi raja atau diberikan harta, karena dakwahnya bukan demi dunia. Quraisy memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya selama 3 tahun. Akibatnya, mereka mengalami kelaparan dan kesulitan. Namun, boikot akhirnya dibatalkan setelah beberapa pemuka Quraisy menentangnya. Karena semakin terancam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin akhirnya hijrah ke Madinah, tempat Islam berkembang pesat. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh rintangan. Namun berkat kesabaran dan pertolongan Allah, Islam terus berkembang. Jika Anda ingin lebih banyak kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Deddy Purnomo 710 untuk mendukung penyebaran ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan.